Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan selaku dosen di mata kuliah Front-End Programming yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 7 dari kelas Front-End Programming Teknik Informatika kelas A. Kami akan mendemokan hasil proyek kami yang bertemakan lifestyle. Sebelum kami mendemokan proyek ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jansen dengan NIM 5352300020. Nama saya Vanessa Simanta dengan NIM 535230030. Nama saya Fortuna Lelsara dengan NIM 535230144. Jadi pertama-tama di sini itu kita memiliki navbar dan jika diklik kita bisa melihat kalau garis yang di bawahnya ini mengikuti page yang sedang kita buka. Ini itu gimana caranya? Jadi di sini pertama-tama kita buat dulu variable page yang isinya itu window location path link-nya. Lalu, di sini kita juga ada variable link yang isinya itu atribut dari href kita punya. Lalu di sini akan dibandingkan kalau misalnya dia itu sama, maka kita di sini remove kelas nav aktif yang sebelumnya ada dan ditambahkan kelas nav aktif baru sehingga saat kita mengklik navbar yang lainnya dia akan berpindah seperti ini. Lalu selanjutnya ini juga ada search bar, di mana kalau search bar-nya ini diklik dia akan membesar. Itu gimana caranya? Itu kayak gini. Jadi saat diklik dia itu akan search inputnya itu difokusin sehingga dia akan menjadi lebih besar seperti ini. Lalu di sini kita juga ada button-button. Buttonnya ini itu seperti button get started di sini. Lalu juga ada button-button yang di bawah ini. Itu caranya kita tinggal kalau untuk yang button di bawah sini itu kita bisa pakai Windows Location href. Jadi saat diklik dia akan mengarah ke sini. Sedangkan kalau yang get started itu juga hampir sama, cuma bedanya dia di sini pakai ID dan dikurangi oleh header height supaya dia tidak ketutupan oleh header di atas ini. Jadi di sini ada function untuk search, di mana di sini kita ada sebuah variabel untuk menaruh keyword-keywordnya. Lalu di sini saat kita mengklik enter, maka di sini kita akan melakukan kayak semacam routing agar dia pindah ke ID-ID yang sudah didaftarkan di sini. Tapi jika tidak ada keywordnya, maka dia akan mengeluarkan alert hasil pencarian tidak ada. Jadi di sini kita ada button back to top. Nah, jika kita diklik maka dia akan ke atas. Kemudian di sini kita menggunakan itu switch case. Jika kita masuk ke halaman index HTML, maka kita menggunakan ID dengan canvas. Kemudian kita dikurangin dengan header height itu supaya tidak ketutupan dengan header yang di atasnya. Begitupun selanjutnya sama sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada BMI calculator di mana kita memasukkan input berupa weight dan height. Jadi di sini bisa dilihat kalau di sini kita ada sebuah formnya, di sini ada function untuk resetnya, di sini ada function untuk submit. Lalu juga di sini ini untuk memastikan kalau weight dan height yang dimasukkan itu merupakan angka yang valid dan di sini itu ada rumus BMI serta untuk mengeluarkan hasilnya. Lalu di sini ada event listener untuk supaya saat dikliknya itu submit dia akan memanggil function on form submit dan saat diklik reset maka akan memanggil on form reset. Oke, jadi di sini kalau bisa dilihat di page kita ada scroll animation. Itu gimana cara buatnya? Jadi kita menggunakan intersection observer, di mana intersection observer ini gunanya untuk melihat atau memantau elemen-elemen yang sedang ada di viewport dan tidak ada di viewport, seperti in view atau not in view. Lalu ada threshold-nya, lalu yang terakhir itu ada query selector all yang berguna untuk perubahan kelas tergantung pada viewport saat pengguna nge-scroll page.
Kemudian di sini kita ada button simple access routine, simple access for senior, terus ada show all accesses. Itu gimana cara buatnya? Itu di sini kita menggunakan itu kita masukin ID kelasnya dengan sorting, kemudian kita nge-hide exercise routine, terus kita munculin exercise senior. Begitupun selanjutnya. Kemudian yang untuk menampilkan semua exercise itu kita pertama sama kayak sebelumnya itu kita memasukin ID-nya, kemudian kita menampilkan dua exercise itu yaitu exercise rutin dan exercise senior. Oke, lalu di page ingredient dan instruction ini kita menyediakan fitur checkbox. Jadi ketika box di checklist all user itu bakal ngecoret ingredient yang sudah lengkap. Nah, ini cara buatnya dengan function check. Jadi ketika user ngecek box itu dia bakal ada label CSS untuk line true, jadi bisa kecoret gitu. Kalau misalkan di uncheck atau nggak di checklist, itu dia bakal ngehapus text decoration, jadi dia nggak ke checklist. Nah, itu yang terakhir, itu dia bakal menambahkan jarak default antara box dan juga tulisan ingredient. Lalu untuk button, seperti yang dibilang tadi, ini fungsinya untuk memfilter makanan atau resep yang berkalori rendah dan juga yang berkalori tinggi. Nah, di sini dibuatnya itu dengan function filtering. Jadi ketika button all itu bakal nge-show semua resep yang kita punya. Tapi else if ketika buttonnya dipencet itu yang low, kita bakal nge-hide semua resep dan hanya memunculkan yang low calories. Begitu juga dengan yang high. Jadi di sini ada bagian awal dari home. Di sini kita bisa lihat ada partikel yang gerak-gerak. Serta saat kita menggerakkan kursor, maka ini ada partikel-partikel yang mengikuti. Itu gimana cara buatnya? Itu pertama-tama kita harus memiliki dulu width dan height dari window kita. Lalu di sini kita beritahu kalau bakal ada 100 partikel. Lalu di sini size-nya itu 5, speed-nya 20. Dan ini adalah warna-warna randomnya. Jadi di sini kalau kita lihat ada banyak warna. Lalu di sini kita juga bisa, ini ada function untuk create particles, di mana di sini kita bakal pakai math random. Jadi ini untuk merandom ukuran serta warna dari particles. Lalu di sini juga ada ini untuk bagian membuat tulisan di sini. Jadi di sini kita bisa lihat nih ada font size-nya yang disesuaikan dengan ukuran page supaya dia juga bisa responsif. Terus ini ada warnanya, ada shadow color, dan sebagainya. Lalu di sini ada looping untuk mengatur posisi dari particles, di mana jika kalau kita perhatikan di sini kalau ada partikel yang sudah keluar dari page, maka dia akan kembali dari sisi sebelahnya dan sebagainya, supaya di sini partikelnya tidak saling bertabrakan, maka di sini adalah sebuah loopingnya untuk mengaturnya. Lalu di sini juga ada function untuk mouse move, jadi ini untuk saat kita ada kursor yang gerak-gerak seperti tadi, maka particles-nya akan ukurannya menjadi lebih besar, serta di sini ada function untuk mengatur jarak antara mouse dan partikel. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.